Halo guys, selamat siang guys di seluruh tanah air. Semoga semua sehat-sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Memang kita galau, situasinya makin meningkat, ditambah lagi dengan banyaknya orang-orang yang mau merongrong NKRI ini. Tapi kita tetap tenang dan tetap jaga kesehatan dan selalu harus bersyukur pada Tuhan supaya kita tetap di dalam keadaan yang baik, tidak stres, apalagi depresi. Siang ini saya mau menikmati satu jenis kuliner dari Manado, namanya gohu. Gohu ini gohu. Bahan dasarnya pepaya setengah matang atau pepaya mengkal. Ada pakai jahe, pakai bawang merah, pakai terasi atau bakasang mungkin yang lebih bagus, pakai rica atau cabai, dan juga pakai gula, dan khususnya asamnya pakai jeruk, jangan pakai cuka, nanti lambung saudara-saudara sakit. Pakai jeruk atau lemon yang enak, kaya vitamin C. Jadi ini kita jaga kesehatan dengan makan gohu. Gohu ini enak sekali saudara-saudara. Ini makanan khas dari Minahasa. Di Manado ini jadi makanan sehari-hari. Saudara-saudara, ini enak sekali. Apalagi dimakan pada siang hari seperti sekarang yang lagi panas-panas. Wah, nikmat guys. Enak sekali. Hmm, asamnya terasa sekali. Pedasnya terasa. Wah, nikmat. Jaga kesehatan. Banyak makan buah-buahan. Indonesia ini kaya sekali. Diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berbagai macam jenis buah-buahan, ribuan jenisnya. Sayur-sayuran, bahkan sumber daya laut, ikan-ikan yang baik sekali untuk kesehatan. Jadi hindari makan-makan yang tidak sehat, yang tidak bergizi, makanan-makanan yang siap saji, sebisa mungkin kita hindari. Banyak makanan-makanan segar yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai orang Indonesia yang kaya raya. Tapi yang terutama saudara-saudara, kita harus jaga hati kita. Hati kita harus tenang, sukacita, penuh kegembiraan. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap jaga hati yang gembira setiap hari. Mungkin guys bertanya, bagaimana bisa menjaga hati yang gembira? Kalau ada masalah, ada kesulitan, ada tekanan, kebutuhan mendesak, saya mau beritahu kepada guys kalian. Hati yang gembira itu bukan karena situasi dan kondisi di luar hidup kita. Hati itu di dalam. Jadi supaya hati kita tetap gembira, kita harus punya kepastian. Kepastian tentang apa? Tentang siapa
Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya keselamatan kita bukan karena usaha manusia. Sehebat apapun kita menjalankan ritual agama yang menjadi kewajiban umat beragama, pasti kita tidak sempurna. Sembayang, ibadah, perbuatan, amal, itu semua terbatas. Itu bukan jalan untuk menuju surga. Omong kosong. Itu tidak ada jalan ke surga dengan cara berbuat baik. Jalan ke surga satu-satunya menurut cara Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang harus datang ke dalam dunia ini untuk menanggung semua beban dosa manusia. Jadi satu-satunya yang menanggung dosa manusia hanya Yesus, Allah yang menjadi manusia. Jangan salah, saudara-saudara. Harus punya keyakinan dan kepastian siapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kalau semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan memang semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada satupun yang bisa memungkirinya. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang diperlukan bukan agama, yang diperlukan Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari kubangan dosa. Karena dosa itu begitu menakutkan, mencengkram, membelenggu, sehingga hidup kita semakin dibuat menderita dan pada akhirnya binasa. Iblis tidak ingin kita hidup bersukacita di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari sebagai umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, mari kita yakinkan kita punya Juru Selamat yang pasti, yang berhak, yang layak, yang pantas jadi Juru Selamat hanya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara, kalau saudara sudah punya Yesus, maka hati saudara itu tenang, sukacita, bahagia, gembira. Meskipun situasi kita banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kesulitan, kita tetap bisa bergembira. Karena kita tahu pasti kita sudah punya Juru Selamat dan kita sudah diselamatkan. Ini kunci dari kehidupan yang bahagia, yang sukses. Yesus berkata kepada saudara dan saya, pada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji yang pasti. Yesus tidak pernah berdusta. Seperti banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, pendusta-pendusta semua. Bohong. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, tapi mulut kotor, apalagi perbuatan. Mau penggal kepala, mau bikin kerusuhan. Ini munafik-munafik. Ini antek-antek iblis. Tapi kalau kita punya Yesus Kristus, hidup kita damai sejahtera. Kita melihat orang lain sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara. Tidak ada yang kita takutkan. Dan tidak ada yang menakutkan kita. Semua orang yang kita pandang itu sebagai saudara yang harus dikasihi. Itu ajaran Yesus yang terbaik. Yesus mengajarkan kasih. Dan tidak ada pemimpin yang mengajarkan kasih seperti Yesus. Dia membuktikan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah menumpahkan darah siapapun. Malah ia menumpahkan darahnya sendiri di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia, supaya manusia tidak perlu ke neraka. Supaya manusia bisa masuk ke surga. Itu alasan Yesus harus datang ke dunia ini di Natal yang pertama. Yesus adalah Allah menjadi manusia. Guys, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian,
saudara pasti bergembira selama-lamanya. Karena jaminan hidup saudara sampai di sorga kekal terjamin di dalam Yesus. Selamat mempersiapkan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021 guys. Tetap berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Kita akan aman sentosa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nikmati Gohu.